Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat muslim Embrio Studio semuanya? Insya Allah semoga Allah selalu memberikan kesehatan buat kita semua. Amin ya robbal alamin. Pada episode kali ini kita akan mengulas tentang 4 jalan menuju surga untuk para wanita. Namun sebelum kita lanjut, silahkan klik tombol subscribe, like channel ini supaya kita lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten yang bermanfaat lainnya. Setiap orang, baik pria maupun wanita, pastilah menginginkan surga adalah sebagai tempat terakhirnya setelah menjalani kehidupannya selama ini di dunia. Riwayat dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Aku diperlihatkan surga. Aku melihat kebanyakan penghuninya adalah kaum fakir. Lalu aku diperlihatkan neraka. Aku melihat kebanyakan penghuninya adalah para wanita." Namun Rasulullah SAW juga mengisyaratkan banyak juga wanita muslimah yang masuk surga. Bahkan ada wanita muslimah yang bisa masuk surga dari pintu manapun. Seperti sabda Rasulullah SAW berikut ini. Jika seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktu, juga berpuasa sebulan di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dari perbuatan zina, dan taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita tersebut, "Masuklah ke surga melalui pintu manapun yang engkau suka." Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Dari hadis tersebut kita dapat simpulkan bahwa ada 4 jalan menuju surga bagi kaum wanita. Yang pertama adalah menjaga sholat 5 waktu. Menjaga sholat 5 waktu maksudnya adalah seorang wanita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selalu mengerjakan sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh, yang tidak pernah meninggalkan sholat-sholat wajib tersebut kecuali pada saat waktu yang diharamkan untuk seorang wanita, yakni seperti saat haid dan nifas. Karena sholat sangatlah penting dan menempati urutan pertama dari amal seseorang. Seperti sabda Rasulullah SAW berikut ini. Amal yang akan dihisab pertama kali dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Jika baik sholatnya, baik pula seluruh amalnya. Jika buruk sholatnya, buruk pula seluruh amalnya. Hadis riwayat Tirmizi. Jalan yang kedua adalah berpuasa di bulan Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim, baik pria maupun wanita. Seorang wanita yang berpuasa di bulan Ramadan, kecuali pada hari-hari ia berhalangan dan diharamkannya untuk berpuasa, maka ia wajib menggantinya di bulan lain selain bulan Ramadan. Dan apabila ia sudah uzur atau sakit dan tidak sanggup mengganti dengan berpuasa di bulan lain, ia pun wajib membayar fidyah sebagai gantinya. Maka sesungguhnya surga disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi bertakwa. Al-Baqarah ayat 183. Yang ketiga adalah menjauhi zina. Wanita yang ingin masuk surga dari pintu manapun adalah wanita yang bisa menjauhi zina. Ia tidak pernah melakukan zina, tidak pernah selingkuh, selalu menjaga sikap dan pergaulannya sesuai aturan Islam, hingga terjagalah dirinya dari segala perbuatan yang menuju zina. Seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan dalam Al-Quran Al-Isra ayat 32. Dan janganlah kalian mendekati zina
Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan jalan yang buruk. Al-Isra ayat 32. Yang keempat, taat kepada suami. Pada kategori keempat ini, wanita bisa masuk surga dari pintu manapun, yakni dengan cara mentaati suaminya dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Bagi seorang wanita muslimah, setelah ia menikah, maka orang yang pertama yang berhak ia taati adalah suaminya. Bahkan harus melebihi ketaatannya kepada kedua orang tuanya, selama suaminya sejalan dengan aturan agama Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, seandainya aku boleh menyuruh seorang manusia sujud kepada seorang manusia lainnya, niscaya aku suruh seorang wanita untuk bersujud kepada suaminya. Hadis riwayat Tirmidzi. Maksud hadis tersebut adalah kita tidak boleh sujud kepada manusia. Namun, hadis tersebut juga mengisyaratkan bahwa seorang istri itu harus taat dan patuh terhadap suaminya selama suaminya masih sejalan dengan ajaran agama Islam. Dan dalam hadis lain pun dikatakan, perlihatkanlah posisimu terhadapnya. Sesungguhnya yang menentukan surga dan nerakamu terdapat pada sikapmu terhadap suamimu. Hadis riwayat Ahmad 18233. Hadis tersebut menjelaskan bahwa tentang sangat agungnya kedudukan seorang suami di hadapan istrinya, bahwa suami adalah surga atau neraka bagi istrinya. Maksudnya, bila seorang istri berbakti kepada suaminya, maka surga akan menantinya. Namun, sebaliknya, apabila seorang istri tidak taat pada suaminya, durhaka pada suaminya, maka nerakalah yang akan didapatkannya. Bayangkanlah wahai kaum wanita, alangkah bahagianya nanti setelah hari kebangkitan itu tiba. Banyak wanita dilemparkan ke neraka, namun Anda dapat melenggang dengan santai jalan ke surga, di mana tempat yang penuh dengan kenikmatan itu. Anda dipersilahkan untuk memilih mau masuk dari pintu manapun yang Anda mau. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dulu dari saya. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua, agar kita tetap istiqomah menjalani kehidupan kita sesuai dengan syariat Islam. Dan semoga kita selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.